Oke Sobat Planters, kita langsung aja menjawab pertanyaan bagaimana cara bikin tanaman keladi biar daunnya cepat lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Panda Sobat Planters, ketemu lagi di zona tanaman De Plante. Yang baru ketemu dengan channel ini, subscribe dulu ya. Dan juga jangan lupa cek video kita yang lainnya, karena di zona tanaman De Plante kita bakalan sharing soal tips-tips seputar tanaman hias. Seperti biasa Sobat Planters, pagi ini pagi yang sangat cukup cerah ya. Tentunya kita bakal treatment tanaman. Kalau tiap pagi kita cari-cari daun-daun kering, sambil kita ini ya, cek-cek tanamannya kita, barangkali ada yang rusak atau ada rumput-rumput liar. Sekalian kali ini kita mau bikin video menjawab pertanyaan dari Sobat Planters ya. Biasa juga dari pelanggan-pelanggan kita yang datang ke galeri, biasa banyak juga yang tanya, Kak, bagaimana sih cara bikin tanaman keladi itu selain subur biar daunnya cepet gede, cepet besar dan lebar gitu ya. Nanti kita bakal jawab pertanyaan itu. Jadi teman-teman Sobat Planters yang ketemu dengan video ini, jangan lupa sebelum kita sharing ya, kita sharing pengalaman ya. Kali ini kita sharing pengalaman, seperti biasanya kita sharing pengalaman. Jadi sharing apa yang biasanya kita Plante praktekin, terus punya result yang bagus. Jadi kita sharing ke video-video kita, jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Planters sekalian. Oke, sebelum kita lanjut tipsnya untuk memperlihatkan cara biar daun keladi cepat lebar, cepat besar, jangan lupa like dulu video ini atau share, dan juga subscribe channelnya Zona Tanaman De Plante, karena dengan subscribe itu gratis loh guys ya. Subscribe itu gratis, jadi itu hal sepele, tinggal satu klik subscribe aja, itu bisa jadi penyemangat buat kita, buat penyemangat hostnya Zona Tanaman De Plante buat sharing-sharing seputar tanaman hias. Oke Sobat Planters, kita langsung aja menjawab pertanyaan bagaimana cara bikin tanaman keladi biar daunnya cepat lebar, cepat besar ya. Pertama, kita perlu ketahui dulu ya bahwa tanaman keladi tanaman berumbi ya. Keladi itu adalah tanaman berumbi. Jadi perlu kalian ketahui bahwa umbi atau definisi umbi tersebut itu adalah batang semu ya. Batang semu dari tanaman ini yang letaknya ada di dalam tanah atau di dalam media. Jadi kita ketahui kalau pohon-pohon besar itu pasti batangnya besar ya. Bener gak? Bener. Seperti pohon-pohon itu kan batangnya, kalau masih tanaman-tanaman kecil itu berarti batangnya kecil. Nah, gak beda jauh dengan tanaman keladi yang juga punya batang, yaitu umbi atau batang semunya. Apabila umbinya semakin besar, maka daunnya juga akan mengikuti, dia akan semakin lebar dan juga cepat rimbun. Mengikuti ukuran ini ya, umbi keladinya. Jadi untuk perawatan bagaimana agar umbi keladi cepat besar itu butuh waktu dan butuh proses yang kita perlu kesabaran dalam merawatnya. Yang kedua sarannya adalah perhatikan video ini sampai dengan selesai karena kita bahas satu persatu. Yang kedua, kita perlu ketahui bahwa tempat kita merawat tanaman keladi, usahakan ya dia dapat sinar matahari yang cukup. Kalau sinar mataharinya cukup, dia bakal memproses makanan atau berfotosintesis dengan maksimal, sehingga pertumbuhannya pun maksimal. Beda lagi kalau
tanaman keladi kita rawat terus yang kurang sinar matahari. Kurang sinar matahari berarti proses fotosintesisnya dia berkurang ya. Berkurang, jadi makanan yang dia proses bakal sedikit. Untuk melalui proses pertumbuhan dia juga akan lambat. Kalau mataharinya cukup, dia akan memproses makanan dengan cepat. Dapurnya di mana? Dapurnya ada di daun ya. Dapur untuk memproses makanannya ada di daun. Nah, kalau sinar matahari yang cukup, maka dia bakal masak tanah yang cukup juga. Nih, sinar mataharinya cukup ya. Sinar mataharinya cukup, jadi dia kelihatan seger-seger karena makanannya tercukupi. Nah, kalau mataharinya terlalu terik juga bermasalah. Sudah pernah kita bahas di video sebelumnya di cara merawat tanaman keladi biar subur. Coba cek nanti videonya, itu ada batasan-batasan sinar matahari apa yang cocok buat tanaman keladi. Kita lanjut aja. Untuk proses pembesaran keladi itu adalah kita dengan proses membesarkan umbi dulu ya. Dengan kita membesarkan umbi, berarti dia akan daunnya atau jumlah daunnya terus ukuran daunnya akan mengikuti. Kalau umbinya besar-besar berarti dia jumlah daunnya juga bakal banyak, ukuran daunnya juga bakal lebar. Seperti apa sih prosesnya biar umbinya cepet gede? Nah, yang pertama, untuk cepet gede, misal ini contoh nih, ini masih ori biji ya, original biji. Kalau masih ukuran kecil-kecil seperti ini, masih kita pertahanin, jumlah daunnya banyak ya, karena dia proses untuk butuh makanan banyak. Karena akarnya, umbinya juga kadang masih belum terbentuk, akarnya juga masih kurang banyak juga, masih sedikit. Jadi biarkanlah dapurnya ini banyak. Biarkan dapurnya banyak, daunnya banyak. Karena dia masih butuh proses pertumbuhan yang baik. Nih, contoh ini masih ori biji, kita biarkan saja daunnya banyak ya. Kita biarkan saja daunnya masih banyak. Nah, beda lagi kalau dia sudah beranjak ke ukuran remaja, lumayan gede nih. Contoh, ini keladi NPK nih. Ukuran remaja itu seperti apa? Ukuran remaja itu kurang lebih besar batangnya sudah mulai 1 jengkal. Kalau misal dia keladi, jenis keladi yang daun panjang ya, daun panjang. Atau nih contoh nih, ada gumarang, dia daun ganda dan cakep banget ini juga udah usia OTW induk ya. Nah, kalau treatment yang usia OTW remaja atau OTW induk ini biasanya kita mengurangi jumlah daunnya malah. Kenapa kita mengurangi jumlah daunnya? Kalau tadi yang kecil-kecil kita pertahanin jumlah daunnya banyak, tapi kalau yang remaja-remaja kita pertahanin daunnya sedikit. Karena apa? Kita ketahui bahwa dia dengan punya umbi itu fungsinya buat apa? Selain dia berperan sebagai batang, dia batang semu, dia juga untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kalau dia dengan daun banyak, ya, dia nggak mungkin menyimpan bahan makanan karena suplai makanannya sudah tersedia dari proses fotosintesis. Dengan daun banyak, dia makanannya anggap aja tercukupi, ya. Anggap aja seperti contoh nih, kita punya dapur, ya. Punya dapur, terus bahannya juga lengkap, punya dapur banyak, pasti kita akan nggak mungkin urgent, nggak mungkin menyimpan makanan banyak-banyak, ya nggak? Karena kalau kita butuh, kita proses saja di dapur, kita masak, baru kita makan. Beda lagi kalau kita nggak punya dapur, ya. Kalau kita nggak punya dapur, pasti kalau mensuplai makanan itu kita simpan di kulkas, ya kan? Biar nanti kalau kita butuh, kita ngambil dari kulkas. Karena kita nggak punya dapur.
Nah, konsep itu kita masukin ke keladi. Jadi dengan daunnya kita batasin aja. Biasanya kalau aku ada proses untuk pembesaran umbi, nih contoh remaja, ini kita biarin aja daunnya cuma 2, kadang cuma 1. Karena apa? Dia bakal krisis makanan, krisis proses fotosintesis, dia krisis. Oleh karena itu dia perlu menyimpan cadangan makanan. Dia perlu menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanannya disimpan di mana? Cadangan makanannya disimpan di umbi. Nah, dengan dia daunnya cuma 2, cadangannya bakal disimpan di umbi. Oleh sebab itu, maka umbi tanaman keladi biar cepet gede ya. Prosesnya. Nah, contoh nih, kita mau bakal kurangin ini ya. Ini daunnya masih ada 4 ya. Ini daun remajanya masih kita tempelin. Nah, kita buang aja ini. Kita buang. Kita sisain 2 batang daun aja. Nah, ini biar umbinya berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan ya. Selain mengurangi selain fungsinya untuk membesarkan umbi, mengurangi jumlah daun itu, dia juga bakal mempercepat pertumbuhan daun baru. Nih contoh nih, ini daunnya masih ada 4 ya. Ini daunnya masih ada 4. Ini daun yang paling bawah, ini daun kedua dari paling bawah. Kita buang aja, kita sisain 2 daun baru di atasnya. Oke. Nih, kita sisain 2 daun aja. Ini baru aja mekar, ini ukurannya masih bisa lebar lagi karena dia masih bertumbuh ya. Nah, ini fungsinya kenapa kita kurangin daun? Karena selain dia akan menyimpan makanan cadangannya di umbi, dia juga bakal cepat memproses pertumbuhan daun karena dia butuh dapur. Dia butuh dapur baru, jadi dia cepat memunculkan daun baru. Nih. Ya. Kalau daunnya OTW muncul daun baru, pasti dengan beriringnya waktu umbinya mulai membesar, daun barunya juga bakal membesar juga, melebar semakin. Oke, itu tadi treatment khusus yang biasa kita terapin untuk proses pembesaran umbi keladi biar umbinya besar, biar tanamannya semakin besar. Jadi daun keladi semakin lebar, semakin besar itu ada ada salah satu peran dari umbi ya. Dengan umbinya semakin besar, dia daunnya bakal semakin besar juga. Jadi kesimpulannya adalah mentreatment mengurangi jumlah daun ya. Mengurangi jumlah daun itu yang paling khusus. Tapi yang paling umum jangan lupa untuk perawatan tanaman keladi secara benar dan baik. Mulai dari media tanam, kebutuhan pupuk, unsur hara organik dan lain-lain, kebutuhan cahaya, kebutuhan air, jangan sampai diabaikan. Oke, bagaimana cara merawatnya? Boleh cek video kita sebelumnya. Itu tadi tips buat sobat planters di rumah untuk cara memperbesar daun keladi ya, dengan cara membesar umbi. Itu tadi tips, semoga bermanfaat buat sobat planters sekalian. Buat sobat planters yang baru nemu dengan zona tanaman di plantai, boleh dong kita subscribe channel ini biar semakin berkembang, biar kita semakin semangat membagikan tips-tips seputar tanaman hias. Apabila video ini bermanfaat buat kalian dan juga apabila suka dengan tips yang kita bagikan kali ini, boleh dong jangan lupa share ke teman-teman kalian dan juga like video ini. Jangan lupa yang belum subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin videonya agak lemot, agak ngadat karena kamera yang kita gunakan juga ini kadang minyak full ya. Semoga next adminnya ini hostnya bisa nambah ini ya, nambah alat untuk rekam lebih bagus, lebih profesional. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih kepada kupu-kupu tuh. Nih punya tanaman yang apa namanya? Nih
Nih, cantik kan? Ini jadi kebunku itu sering banget muncul kupu-kupu, ya kan? Sering banget muncul kupu-kupu dan cakep-cakep berbagai jenis tuh. Oke, yang lokasinya yang deket dengan galeri kita boleh mampir ya. Jangan lupa mampir di galeri di Plante. Oke, mau pamit kok nggak jadi-jadi karena ada kupu-kupu lewat ya. Oke, kita pamit dulu. Ketemu di video-video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.